Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina dengan nomor induk mahasiswa 19081050007. Saya adalah mahasiswa jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Metode Inquiry terhadap Pemahaman Siswa. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Budiman Faat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membimbing saya sehingga saya bisa membuat proposal penelitian. Indikator yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah latar belakang, kemudian masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, kemudian tinjauan literatur, ada hasil penelitian terdahulu, dan desain dan metode penelitian. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya matematika. Matematika sudah banyak melahirkan ilmu-ilmu baru, sehingga matematika dijuluki Queen of Science. Dalam kehidupan sehari-hari pun sudah sangat akrab dengan matematika, di segala bidang maupun dalam segala lapisan masyarakat. Matematika masih menjadi trending problem bagi para siswa di sekolah. Realita yang terjadi di masyarakat, banyak peserta didik yang takut dengan pelajaran matematika karena tidak memahami materi yang diberikan. Kekuatan daya serap setiap siswa yang berbeda membuat problem pemahaman materi yang disampaikan juga masih banyak terjadi. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bukan daya serap pemahamannya yang menjadi problem, melainkan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran ketika menyampaikan sebuah materi. Pemahaman siswa yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena dalam kurikulum 2013 siswa yang menjadi pusat dari pembelajaran. Apabila ini dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan siswa tidak mempunyai minat belajar yang tinggi dan berujung malas dalam belajar matematika. Apabila problem ini juga belum bisa terpecahkan, ini akan sangat berpengaruh ke depannya. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus bisa membangun minat belajar pada siswa. Selain itu, pendidik juga harus mampu kreatif dalam menggunakan bahan ajar pendukung yang mampu menunjang pemahaman siswa lebih cepat dan juga efektif. Adapun selain menggunakan bahan ajar pendukung, model pembelajaran yang digunakan saat di kelas bisa menjadi salah satu solusi agar mengatasi masalah miskomunikasi dan membuat suasana belajar di kelas yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitiannya adalah, idealnya siswa belajar matematika agar bisa berhitung dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun fakta yang terjadi, para siswa masih kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru dan cenderung terlihat bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal ini perlu menggunakan strategi yang cermat agar siswa mampu memahami materi yang terkait. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah, apakah dengan metode pembelajaran inquiry bisa membuat siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan? Baik, untuk selanjutnya adalah tinjauan literatur. Ada dua, yaitu tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Tinjauan konseptual sendiri ada 3 yang harus dibahas, yaitu metode pembelajaran, pemahaman konsep, dan pendekatan inquiry. Sedangkan dalam tinjauan teori ada 1, yaitu teori kognitivisme. Kita bahas untuk metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, metode adalah cara yang tepat dan cepat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu interaksi yang terjadi antara peserta didik, pendidik, dan sumber pendidikan. Di dalamnya terjadi sebuah kegiatan
yang merupakan proses transfer ilmu dan proses pembentukan karakteristik dari individu. Nah, dari beberapa definisi tadi bisa disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan seperangkat cara untuk menyampaikan materi atau bahan ajar kepada siswa agar siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Memilih metode pembelajaran yang tepat bagi siswa merupakan hal yang paling penting karena itu dapat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat akan membuat proses interaksi dalam pembelajaran menjadi lancar. Metode-metode yang berpusat pada guru lebih kecil rasionya digunakan pada pembelajaran matematika karena pada dasarnya dalam pembelajaran matematika siswa harus diajak banyak melakukan interaksi. Penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariatif bisa disinyalir membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman konsep. Pemahaman sendiri mempunyai definisi yaitu suatu kemampuan yang mempunyai harapan agar siswa bisa mengambil kesimpulan dan menjelaskannya kembali ketika menemukan sesuatu yang sama. Sedangkan konsep mempunyai pengertian yaitu sebuah gagasan abstrak yang memiliki ciri-ciri yang sama. Selanjutnya adalah pendekatan inquiry. Inquiry merupakan proses belajar yang dilandaskan kepada sebuah pencapaian maupun penemuan yang dilakukan setelah berpikir secara sistematis. Bisa dikatakan juga proses pembelajaran menggunakan inquiry ini adalah proses belajar yang menyelidik. Artinya, siswa diajak untuk berproses perihal menanyakan pertanyaan, mengidentifikasi problem, meneliti jawaban sampai bisa untuk mempresentasikan hasil dari penyelidikannya atau hasil dari temuannya. Melalui inquiry, siswa diajak aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya guru yang memberikan materi dengan ceramah, tetapi siswa diajak untuk aktif mengajukan pertanyaan dari materi yang diberikan. Hal ini bisa menjadikan suasana di kelas menjadi lebih menarik karena siswa bisa mengajukan pertanyaan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga lebih bervariasi. Metode ini pun ketika dibandingkan dengan kurikulum 2013, keduanya akan sangat berkaitan dan hampir mirip karena memiliki kesamaan yaitu menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah tinjauan teori. Saya memilih teori kognitif karena menurut saya teori kognitif ini sangat relevan dengan judul yang saya angkat. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Teori kognitivisme sangat mendukung metode inquiry, apalagi dalam pembelajaran matematika. Proses pembelajaran matematika identik dengan mencari informasi, penemuan masalah, pemecahan masalah, sampai mempraktekkan apa yang sudah didapat. Hal tersebut sesuai dengan teori kognitif yang lebih menekankan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga suasana di kelas tidak pasif. Proses menemukan yang terjadi dalam pembelajaran dapat mendorong keingintahuan siswa meningkat sehingga dalam proses penemuan tersebut siswa dapat menemukan dan belajar banyak hal secara tidak langsung. Untuk selanjutnya adalah hasil penelitian terdahulu. Di sini sudah saya cantumkan 2 hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Zulkarnain, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan judul penelitian pengaruh metode inquiry terhadap peningkatan pemahaman konsep matematika, beliau mengemukakan hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman konsep menggunakan metode inquiry lebih tinggi dibandingkan dengan metode ekspositori. Perbedaan yang dapat dilihat
adalah beliau membandingkan metode inquiry dengan metode expository, sedangkan saya membandingkannya dengan metode konvensional. Kemudian peneliti yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Neru Pranuta Murnaka dan Sri Ratna Dewi pada tahun 2018 yang merupakan salah satu mahasiswa STKIP Surya Tangerang dengan judul penelitian penerapan metode pembelajaran guided inquiry untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis. Beliau memperoleh hasil terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran guided inquiry dengan siswa yang menggunakan pembelajaran secara konvensional. Nah, perbedaan yang dapat dilihat dengan beliau adalah beliau menggunakan metode guided inquiry yaitu inquiry terbimbing, sedangkan saya menggunakan metode inquiry open-ended inquiry atau inquiry terbuka. Bedanya adalah perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada siapa yang mengajukan pertanyaan dan apa tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Pada inquiry terbimbing atau guided inquiry, guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Sedangkan dalam open-ended inquiry atau inquiry terbuka, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator di mana pertanyaan akan diajukan oleh siswa dan pemecahnya pun dirancang oleh siswa sendiri. Nah, kalau kita lihat di open-ended inquiry atau inquiry terbuka itu sama seperti kurikulum 2013, guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa lebih aktif untuk mengajukan pertanyaan dan memecahkan sendiri permasalahannya gitu. Selanjutnya adalah desain penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Nah, dalam pendekatan ini, peneliti banyak dituntut untuk menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan hasil akhir. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditafsir dengan baik. Data yang diolah tersebut diperoleh melalui nilai hasil pretest dan posttest. Selanjutnya adalah ada metode penelitian yaitu variabel. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah metode inquiry terhadap pemahaman siswa. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data pengukuran. Diberikannya angket atau kuesioner agar peneliti mengetahui hasil yang didapat ketika sebelum diterapkannya metode inquiry dengan sesudah diterapkannya metode inquiry dalam pembelajaran terhadap pemahaman siswa. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan melalui angket atau kuesioner adalah data yang akan diinput dalam penelitian sebagai bentuk pretest maupun posttest. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yaitu siswa dan guru, karena pelaku yang terlibat dan mengetahui selama proses pembelajaran dan yang menjadi sumbernya adalah siswa dan guru. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling atau pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian ada teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis korelasi produk momen
Alasan peneliti menggunakan korelasi produk momen adalah bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari metode pembelajaran terhadap pemahaman siswa dalam belajar matematika. Selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan selama menyusun proposal penelitian ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi proposal penelitian ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kekeliruan. Saya juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi proposal penelitian. Saya pamit undur diri. Semoga presentasi proposal penelitian ini bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.